selawat tuh, selawat. Nanti kita kan dikumpulin di akhirat kok. Emang agak dikumpulin? Kumpulin ntar hari kebangkitan. Masing-masing kita bawa diri. Anak gak kenal orang tua gak kenal anak, bini gak kenal laki, laki gak kenal bini. Wah udah po, masing-masing bawa diri. Matahari sejengkal di pala. Matahari sejengkal. Nih di pala kita matahari. Kalau sejengkal begini panas udah pasti po. Kehausan udah pasti. Sekarang aja matahari jutaan kilometer, panasnya luar biasa. Ini karena matahari nggak nongol aja nyelekep banget kita. Bener po. Apalagi sejengkal di kepala kita, panas sudah pasti, haus sudah pasti. Kita mati kagak bawa air, mau nyari air kemana di sono? Caranya bawa duit, kagak ada yang jualan air. Tapi disediain oleh Allah bagi orang yang rajin sholawat. Apa yang disediain buat kita? Hauduka sawfil mubarrad wirduna yauman nusyuri. Allah sediain telaga Kautsar buat orang yang rajin sholawat cinta sama Nabi. Kita minum seteguk dari air telaga tersebut, nggak bakalan haus buat selama-lamanya. Makanya kalau ada orang nggak demen maulid, nggak demen sholawat, biarin sono dia kecekek, rasain kagak ada yang nolongin po, dia kehausan, syukurin. Naudzubillah min. Maka kehebatan sholawat luar biasa. Kita baca setiap hari, bahkan baca sholawat salah satu rukun di dalam kita menjalankan ibadah sholat. Bu, kalau nggak ada baca sholawat kagak sah sholat kita. Sholawat Nabi Zainal Anbiya, Azkal Azkiya, manusia paling bersih di antara yang bersih. Ini kehebatan Nabi. Apalagi kemuliaan akhlak Nabi di situ tertulis di rawi. Kita lihat orang yang rajin sholawat udah disediain. Al Imam Syekh Ja'far Al Barzanji menyatakan al jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Tuh, itu baca rawi zaman tahun jebot di ujung harapan At-Taqwa masih begitu lagunya po. Sampai sekarang enak ya Bu ya, masih sekarang kita baca. Sekarang mah udah macem-macem bocah baca maulid. Dulu mah kita habis maghrib latihan tuh depan musola, listrik belum masuk ya po. Rombongan sono latihan berjanji bocah, rombongan sono ada emak-emak main rebana, latihan rebana. Habitaku intaha umri, lagu dulu, orang dulu po ya. Iya tuh resep kita latihan berjanji, ngapal dulu, dihafal tuh. Makanya dinyatakan di rawi al jannatu bermula surga, wa na'imuha beserta kenikmatan surga disediakan, wa sa'dul lima yusalli wa yusallim wa yubarik, disediain buat orang yang rajin sholawat cinta sama Rasulullah SAW. Maka beruntung kita sebagai umat Nabi, satu-satunya Nabi, satu-satunya Rasulullah yang namanya disebut berpahala hanya baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan berhenti-berhenti selawat po, jangan berhenti-berhenti selawat. Jangan nyanyi mulu dihafalin, nyanyi nggak pakai dihafalin, hafal sendiri. Emang saya pernah ngapalin nyanyi? Kagak po, emang hafal sendiri. Kata empat tadi, hafal banget Ustaz, emang hafal sendiri. Jangan pakai dihafalin udah. Ini kadang-kadang kita nggak pakai hafal sendiri nyanyi. Tahu sendiri kalau film Indosiar, empok udah hafal semua lagunya. Ku menangis membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Kau duakan cinta ini. Ya po. Padahal ceritanya itu mulu. Udah kebaca. Pacaran, ketemu, kawin, nikah, bahagia, terus karirnya naik di kantor, dia pangkatnya jabatan tinggi naik, alhamdulillah bahagia luar biasa. Ada cewek yang demenin dia, nggak, cewek cakep demen, akhirnya dirayu-rayu sama tuh cewek, demen, akhirnya dia duitnya habis diporotin po, jatuh miskin, jalan ke pinggir jalan, ditabrak mobil, joger, jatuh, dibawa ke rumah sakit. Bininya datang nengokin yang tua, nangis, tak tobat, minta ampun, baru nih, ku menangis membayangkan betapa, habis dah tamat jeritan hati sang istri. Wah, laki salah mulu, yang bener mah empuan mulu.
Laki nggak ada bener-benernya film itu, najong banget. Bu, nih kehebatan kita baca sholawat. Makanya ini maulid biar sukses, maulid hari ini biar berhasil, kelar maulid ada peningkatan ibadah. Di sini ada pengajian kan? Ayo ngaji, yang belum doyan ngaji udah. Kenapa? Ini ajaran Nabi. Ngaji dari mulai di bedong sampai di bedong lagi, po, nggak ada batas waktunya. Ustaz, saya repot banget pengen ngaji, gabung sama emak-emak, cuman ngapa ya repot banget, Ustaz, repot banget, repot. Ngomongin repot, siapa juga repot. Bener? Lah iya, dari muda kita udah repot. Punya anak, ngurusin anak repot. Udah tua punya cucu, ngurusin cucu repot lagi. Lah kapan mengajinya? Udah tua, sayangan sama cucu daripada sama anak. Bener? Nenek-nenek kan sayangan sama cucu daripada sama anak. Buktinya film Sidul, si Mandra kagak disayang-sayang sama Tile. Yang disayang si Atun mulu sama Sidul. Atun dibodain salon. Ini enggak, si Adul dibeliin mobil, motor. Ya po, Mandra yang kesian. Kenapa? Karena emang orang tua itu sayangnya udah sama cucu. Nah kalau kita kagak mau ngaji-ngaji, kapan lagi kita? Mumpung masih sehat ada kesempatan. Sampai hari ini kita tetap ada kewajiban mencari ilmu. Kumpul aja di pengajian, nggak ada ruginya kita ngaji, mau bisa kayak kagak. Ntar ada orang mati dalam kubur, po, ada orang meninggal dunia, masuk ke dalam kubur, malaikat nanya, Munkar Nakir nanya duluan, Marobuka, kagak nyaut itu orang, diem aja. Waman Nabiuka, kagak nyaut lagi. Munkar sampai kekeselan, Kir, gantian Kir, lu yang nanya kali. Dia orang CS-nya, boleh po, karkir aja. Siap Kar, OTW. Berangkat. Tuh. Nakir nanya, kagak dijawab juga. Marobuka, kagak sanggup juga. Ini malaikat sampai pegel nanya. Laporan sama Allah, ya Rob, mohon maaf orang ini baru pindah dari dunia ke alam barzah. Saya nanya nggak dijawab-jawab pertanyaan saya. Kata Allah, siapa yang lu tanya? Coba periksa itu orang, kenalin. Dikenalin, lihat KTP-nya, lihat. Dikenalin, wah selang jauh ini. Iya udah, kenal saya. Periksa masih hidupnya bagaimana tuh orang? Diperiksa masih hidupnya, ibu. Ternyata ini orang masih hidupnya, ngajinya getol banget. Gurunya belum datang, dia datang duluan. Temennya belum nyampe, dia nyampe duluan. Speaker belum dihidupin duluan. Mic belum dicolok, dia colok. Speaker belum dihidupin, dia hidupin. Ambal belum digelar, dia gelarin dulu. Ternyata ngajinya getol. Cuman ada cumannya. Diajarin nama gurunya kagak paham-paham, tapi ngajinya rajin. Diajarin nama ustazah kagak bisa-bisa. Ngaji dari muda sampai tua masih bebel aja, bebel, kagak bisa apa-apa. Kata Allah, malaikat, lu jangan tanya yang model begitu, percuma lu tanya orang ngajinya kagak bisa-bisa. Terus apa ini ya Rob? Udah, orang yang model begitu bebasin pertanyaan kubur, dapat yang namanya mugtafar, keringanan, dispensasi dari Allah, bebas pertanyaan kubur, tibang gara-gara ngajinya getol doang. Datang aja udah po, ngaji kumpul, mau ngapain lagi udah. Caranya kita ngebaca emang kagak bisa. Datang aja udah jiping, ngaji kuping. Habis orang bocah yang lain, teman-teman yang lain tadi pada bawa kitab semua. Saya nggak bisa baca kitab, bawa aja kitab ngikut. Bang bawa dong, apa susahnya? Guru kebet terus bagaimana pusat? Lah kebet. Guru tutup lah. Masa guru udah tutup kita masih kebet aja? Udah ketinggalan pulang kita. Datang terakhir nanya, temen halaman berapa itu cing, lo kebet? Ah boleh kebet doang ini. Datang. Dicatat pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Ya Allah po, 1000 rakaat kita. Pernah kita sembahyang 1000? Boro-boro 1000 kita po. Sembahyang terawih aja niat jadwal imam kita. Terawih niat jadwal imam ditempel. Ya imamnya dia malam ini. Lama urusan nih, lama udah ini dia. Pindah kita terawih. Boro-boro 1000. Dosa kita dirontogin ngaji. Po, Al-Habib Ali Sayyidil Walid, Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf, beliau ngomong, apa kata beliau? Andaikan saja pahala nuntut ilmu itu kelihatan oleh manusia, manusia akan saling bunuh-bunuhan untuk mendapatkan pahala nuntut ilmu. Saking pahala nuntut ilmu gak kelihatan po. Kalau udah kelihatan kita akan yang berhidup.
Udah mati semua kali. Kenapa? Karena pengen berebut dapetin pahala nyari ilmu. Ya Allah, po. Nanti dosa kita dirontogin. Raba dan ada kita masing-masing pasti banyakkan dosa. Mau ibadah sama, yang ngomong juga sama. Emang tukang ngomong sama, dosanya juga diomongan. Wajar orang tukang ngomong, emang dosanya diomongan. Makanya saya diomongin orang udah biasa. Nanan, ya po, udah diomongin orang mulu. Kenapa? Biasa gue, orang tukang ngomong, wajar diomongin orang, ya po. Makanya hidup punya prinsip. Hidup itu laksana sungai, ada aja tai yang lewat. Emang begitu hidup. Ustazah nyampe lagi. Ya, masuk sini. Bebe ada tiang situ. Ya, sini. Ya Umi. Ya Ustazah, ayo. Panadol, Tafadol. Panadol buyang, kok. Ayo Umi, udah, ya. Besek mana besek, siapin air buat guru kita. Air. Nah iya, kopi. Biasa sih saya susu kok, kopi. Karena kalau kata bapak saya, susu itu baik untuk pertumbuhan laki-laki. Itu kata bapak saya. Sebab bayi laki dengan bayi perempuan beda. Kalau bayi perempuan nyusunya cuma 2 tahun doang. Kalau bayi laki mah nyusunya dia sampai 50 tahun masih nyusu. Makanya laki-laki pada metik udah pada gara giginya metik. Tawa aja po. Ini naikin imun, kita tawa. Ya bu. Yang penting girang daripada mikirin lagi nggak pulang-pulang. Tawa aja udah. Emang laki udah hitam pakai didoain. Biarin udah, jangan pakai didoain laki udah hitam. Ini pakai doa, ya Allah putihkan suami saya. Emang orang udah hitam. Biarin nggak apa-apa po, hitam-hitam, yang penting keras. Keras kemauannya, nyari duit, empok mah. Masih apa teh? Cucu itu. Ya udah, sunatin dulu dah. Ya, Masya Allah. Nih bu, dosa diangkat, pahalanya gede kita ngaji. Ini kita kumpul dirontogin dosa kita. Mandang wajah ustazah kita ibadah kok, jangan sembarangan. Ada yang bilang, siapa yang bilang? Rasulullah, an-nadhar ila wajhil alim ibadah. Mandang wajah orang alim ibadah. Dalam riwayat lain dikatakan an-nadhar ila wajhil alim dakhalal jannah. Siapa orang yang mandang gurunya, mandang orang alim, masuk surga. Ada yang nanya, bocah sekarang kan rada kepo. Ustaz, ilok tiba mandang doang masuk surga. Kita memandang wajah guru kita, Ustazah Haja Masna. Ustazah Haja Masna guru kita pernah memandang wajah gurunya, sering mandang wajah gurunya lagi. Gurunya lagi mandang wajah gurunya. Ke gurunya lagi dia pandang lagi wajah gurunya. Wajah gurunya punya guru lagi, mandang wajah gurunya. Gurunya punya gurunya. Mandang wajah gurunya, sampai ke gurunya, sampai ke gurunya lagi, gurunya, sampai ke gurunya, mandang lagi ke gurunya, mandang wajah gurunya lagi, sampai ke gurunya lagi, mandang wajah gurunya, ke gurunya, sampai ke tabi'in, sampai ke tabi'in, sampai ke tabi'in, sampai ke sahabat, sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang disebut sanad keilmuan. Bu, masuk nyambung urutannya. Almar'u ma'aman ahabba. Kita dikumpulkan nanti bersama orang yang kita demenin. Di dunia kumpul demen sama ustaz sama guru, ntar kumpul di akhirat bareng sama guru kita. Yang punya guru kumpul sama gurunya, yang kagak punya guru mau kumpul sama siapa di sono. Guru dipanggil duluan, ustaznya dipanggil duluan. Padahal yang masuk duluan surga itu ada urutannya po. Siapa? Orang kaya yang dermawan. Orang kaya yang dermawan. Kenapa? Karena disuruh sama ulama. Harusnya ulama masuk duluan, masuk ke dalam surga. Urutannya begitu.
Tapi ulama ngomong, jangan saya duluan. Kenapa? Ada yang membantu menopang dakwah saya, ada yang selalu membimbing dakwah saya, membantu perjuangan saya. Siapa itu? Orang yang kaya, yang dermawan, yang membantu perjuangan para ulama. Lalu dialah duluan yang dipanggil oleh Allah masuk ke surga. Alhamdulillah. Ngalah guru dipanggil sama malaikat, guru cepetan masuk surga, pintu surga mau ditutup. Taruh malaikat, murid saya belum nyampe dari selang jauh, udah kali duluan. Dilihat sama gurunya ke surga, kagak ada. Guru protes sama malaikat, malaikat mana murid saya, katanya udah ke surga duluan, saya lihat kagak ada. Waduh, maafin guru, tempat cuma 2 di sini. Kalau nggak surga neraka, coba cek murid lu ke neraka kali mampir. Guru nggak tinggal diem, pok, penasaran masih nyari muridnya ke neraka. Saking sayangnya sama murid, sampai depan pintu neraka ada yang teriak dari dalam, guru, guru. Dia kenal sama gurunya udah nggak kenal, udah pada angus. Bagaimana ngenalinnya? Guru sampai penasaran, ngenalin, sampai dicoker-coker sama guru, dikorek-korek, dicoker-coker, korek-korek, dikenalin lah. Lu Roh, lu ngapa di sini Roh? Ya Roh, gua nggak nyangka lu di sini Roh. Lu kan ngaji sama gua Roh, apa lu pakai di sini? Ngaji mengaji guru, cuman pulang ngaji guru saya omong-omongin mulu. Nah, bye-bye po. Ya Allah, jangan macem-macem sama ustazah kita, sama guru kita, guru yang bakal nolongin nanti. Kita bisa baca alif, kita bisa baca Quran, 1 ayat diajarkan sama guru kita, itu adalah guru kita. Jangan ngecilin guru. Orang kesian banget ngenas guru, nasibnya apalagi guru honorer, kesian pok. Ibu, iya sekolah yang lain disumbang WC 200 juta, nyumbang WC dari Pemda, WC 200 juta kan lagi viral itu. WC 200 juta. Makanya di demo itu sama guru-guru honorer. Ya Allah, kesian. Kenapa? Karena guru kita nggak ada bekasnya. Jangan pakai ngomong, dia kan dulu tuh bekas guru gua. Salah tuh dia. Nggak ada guru, nggak ada bekasnya. Sampai kapanpun guru tetap guru. Makanya saya alhamdulillah sampai sekarang po, dari zaman saya TK, nggak sekolah TK, lu mah nggak ada TK. Ngaji lekar. Ilok saya masuk TK, udah rekar. Masih ingat sampai sekarang, kenal. Makanya kadang-kadang aneh. Ya Allah, dilek. Nah, itu pakai cium tangan sama yang begitu mudaan. Lah, guru gua. Ngapa emang? Lu kagak cayaan. Gua bisa baca Quran dari dia. Bisa baca Quran semua, po. Tuh yang ngajarin, yang alif-alifan. Ya Allah, po. Kita kalau nggak ada guru lekar, dari mana kita bisa baca Quran? Jangan kecilin guru lekar. Makanya TK, TPQ itu Masya Allah po, guru-guru mulia yang ikhlas hatinya ngajarin. Emang ngarepin malam Senin doang, malam Sabtu, malam Minggu pere ngomong dah anak-anak besok ya, jangan lupa malam Senin bayaran, ya enggak, bayar uang minyak, ngomong aja pakai bahasa uang minyak po, uang minyak. Emang yang ngajar Petromak? Ya po, tuh malam Senin jangan lupa neng ya, ngaji bayaran yang gede 10.000, yang kecil ceban, yang kecil goceng. Alhamdulillah tuh, tungguin malam Senin tuh girang banget pokoknya. Hujan, akhirnya bocah kagak ada yang ngaji, hujan. Akhirnya datang doang yang rajin tuh, yang atuh kita ajarin geblek banget, yang atuh udah nyender, yang ngiler. Yang atuh nanya mulu, mau kita lagi puyeng ditanya mulu. Ustaz nanya, Pak Ustaz nanya apa? Saya lagi sembahyang Pak Ustaz, terus kentut. Itu kira-kira batal nggak Pak Ustaz ya? Batal Pak Ul. Lu nanya apa ngetes gue sih? Bukan begitu Pak Ustaz, kalau udah batal saya mau sembahyang lagi, kira-kira wudhu lagi apa kagak? Lah wudhu, lah udah batal. Oh lagi wudhu saya basuh muka Ustaz itu. Lah basuh. Dia nanya lu banyak amat, nanya lu. Itu dia inti pertanyaan Pak Ustadz, nggak masuk akal. Masa yang kentut pantat yang dibasuh muka Pak Ustadz? Bocah sekarang. Saya nggak jawab kok yang begitu, saya tanya aja, lu kalau kentut yang malu muka lu apa pantat tuh sih? Nah, muka saya Ustadz malu, ya makanya muka lu yang dicebokin, suek banget lu. Nih anak sekarang kok kritis nanya.
Makanya kita, guru-guru kita tuh nggak ada bekasnya, Bu. Justru orang yang banyak ilmu tanpa menghargai gurunya nggak manfaat. Itu banyak buktinya. Banyak bukti teman saya kok satu pondok, wah luar biasa, otaknya encer banget. Kalau sekolah juara 1 mulu di kelas, hafalan paling hebat, nazom dia hafal semuanya, kitab gue lah nahu sorop semuanya di luar kepala, luar biasa. Tapi satu saya liatin, nggak pernah takzim sama guru. Bahkan guru lagi ngajar disalahin sama dia. Guru lagi ngajar, guru salah itu, yang benar begini. Masya Allah, ini orang saking pintarnya. Ya Allah, tapi kenyataannya po orang kagak hormat sama guru, nggak ada berkahnya. Terjun di masyarakat ya begitu. Masya Allah, mendingan kita pok geblek-geblek dikit sama guru, disuruh perintah mau ngapain aja orang dulu mau. Makanya anak-anak dulu hidupnya pada berkah begitu pok, digebuk sama guru. Bukan berarti guru galak, kagak bener pok, enggak. Sekarang coba digebuk, dijewer aja, waduh, merecah berdarah ya pok, laporan ham. Makanya orang dulu kita digebukin mama, digebukin sama guru, baca kagak bisa, jebret pada balan pantat pakai blukeng. Kenal blukeng kok? Tuh kelapa ya enggak, gue udah dijemur kok pinggiran pagar lah, ulat banget itu kok, jebret pada balan pantat semuanya. Ngadu kita, nangis sama orang tua. Apa kata orang tua? Emang lu yang salah, bener Bu, lu si badar banget ngaji lu. Makanya kalau diajar kagak bisa begitu. Makanya belajar yang bener, enggak di alam sama orang tua. Guru dibelain, luar biasa. Sekarang mengeri kita kok. Makanya banyak orang yang pinter cuman kagak bener, pinter doang cuman kagak. Makanya kita pengen punya anak pinter asal bener. Kalau pengen pinter sekolahin, pengen bener tanamin ilmu agama, ngaji. Kita selesai maulid biar ada peningkatan ibadah. Alhamdulillah, ramaikan pengajian, kumpul di majlis taklim, mumpung masih sehat. Kita kalau udah tua kan pok, ya Allah udah banyak banget godaannya, halangannya banyak, tantangannya banyak. Siapa orang yang kami panjangin umurnya, kata Allah, wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala yaqilun. Siapa orang yang kami panjangin umurnya, kami kurangin bentuk kejadiannya. Sekarang udah kerasa. Mata yang tadinya awas sudah mulai lamur, pandangan udah kabur, gigi satu jadi tambah gugur, udah pada gugur, kulit udah lentur, makan cuma bisa membubur, dikit lagi masuk digotong masuk ke dalam, serem po. Kita lagi nunggu giliran doang, lagi nunggu giliran. Makanya orang dipanggil sama Allah namanya innalillah wa inna ilaihi rajiun, artinya kembali, artinya pulang. Semuanya kita bakalan pulang karena kita lagi ngerantau. Ini semuanya bakalan pulang. Ngomongin pulang sebenarnya enak kok. Yang namanya pulang, bener, pulang haji enak gak? 40 hari kita di sono, gua asal udah tawaf wada, kebayang dah tuh genteng rumah kita. Pengen banget buru-buru pulang, ya po, sama saudara sama anak kumpul. Pas pulang haji, girangnya luar biasa. Kenapa? Karena pulang itu Lebaran kita pulang kampung, pada mudik, enak gak? Lah enak, kangen sama saudara di kampung, suasana kampung, dibela-belain naik motor Mio. Joknya pendek, sambung pakai papan, tumpuk 3 nyampe ke Brebes. Kenapa? Pengen ketemu sama keluarga. Pulang enak gak? Dulu zaman kita sekolah ada guru galak, pelajarannya kita kagak demen, diumumin sama kepala sekolah, anak-anak berhubung hari ini gurunya nggak datang, anak-anak boleh pulang. Girang bener pok kita, lompat dari atas meja kita ambil tas, hore pulang. Kenapa? Karena pulang enak. Setelah kita tinggal di Selang Cau, kita bakal pulang kemana? Ke rahmatullah. Enak nggak? Nah ini dia ini pengen kata enak takut besok. Ya Allah, kenapa Pok masih berat ngomong enak? Karena di hati masih ganjel. Apa yang diganjel di hati? Bekal belum cukup, bekal belum, makanya kita lagi nyari bekal. Kalau orang berangkat
pergi kagak bawa bekal, po, itu namanya bukan berani tapi nekat. Yang namanya ke Surabaya kudu bawa bekal, berangkat juga nggak bawa bekal namanya nekat. Di tengah jalan banyak pemeriksaan, sengsara di jalan. Sama kita pun, orang belum ibadah mati, itu orang nekat. Bener bu? Belum sempat ngaji, belum sempat ibadah mati, nekat, itu dia. Makanya banyak pemeriksaan, diperiksa dalam kubur sama malaikat. Kalau orang yang suka berbuat amal soleh mah enak, munkar nakir enggak pakai nanya galak-galak, ngajak kongkok di kuburan. Lu nyampe Ji? Tuh, sehat-sehat, alhamdulillah. Gimana Selang Cau, masih zona merah apa hijau? Masih PSBB. Oh iya. Lu mau ngopi Ji? Ngopi ya kali ya, ngopi. Tuh ditawarin sama malaikat. Tapi sebaliknya orang yang gak pernah ibadah, gak pernah berbuat amal soleh, po, masuk ke dalam kubur, ngaji gak pernah ngaji, sama ustazah ada gedeg, sama ustazah ada benci, wah lah malaikat bongis banget dalam kubur. Emang gue lagi tungguin lu, nyampe juga lu kemari ya. Orang-orang ngaji lu, kerjaan lu ngomongin orang, gosipin orang lu nih, ngatain orang lu, guru lu ngomong-ngomongin nih, ustazah lu ngomong-ngomongin nih, kata-katain lu nih, lemes mulut tuh ngomong-ngomongin mulu. Lu ketahuan lu ya, waktu di dunia lu ya, lu korupsi sembako, lu korupsi bansos, lu ketahuan lu nih yang korupsi bansos nih. Iya, lu potong 10.000 ya. Ini lu ya, nih orang nih gua kenal emang lu. Orang disuruh jaga 3M ya, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, 3M. Lu 17M sendiri ya, banyakan lu. Kan PA ini dia, PA tuh ada kamera nih, ayo, ada kamera, viral nih, viral, biarin. Tile ngomongin bansos, viral nih ya. Ntar polisi tangkap Tile. Mau gue capung ditangkap. Memang kenyataan po ya. Kita lagi susah, lagi kemiskinan, lagi susah, empot-empotan ya enggak. Bansos kagak turun, dimakain sama dia, kan suwe. Departemen sosial, soknya buat dia, sialnya buat dia, biarin ya. Ini ceramah kalau lapar emang begini bang. Mau dikasih apa-apa tadi, si air doang sama jeruk, dia mana belum nyarap lagi. Jeruk rasanya asam, ya ilah, ucus masuknya. Bu, Masya Allah, enak yang suka berbuat amal soleh, alhamdulillah. Kita lagi nyari bekal kok. Makanya ini maulid bukan sekedar kita peringati kelahirannya Nabi, tapi kita peringati hijrahnya Nabi. Kita juga pengen hijrah dari yang gak baik menuju ke arah yang lebih baik. Siapa yang bilang? Allah yang bilang, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman, yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah dengan harta, dengan jiwanya, a'zamu darajatan indallah, paling tinggi derajatnya di sisi Allah, diangkat derajatnya oleh Allah. Wa ulaika humul faizun, mereka lah orang-orang yang beruntung. Kita nih orang yang beruntung kok, beriman, hijrah, jihad di jalan Allah. Dengan harta, yang punya harta, dengan jiwa, dengan pemikiran, dengan doa, kita semua orang yang sedang berjuang, tinggi derajatnya di sisi Allah, dan kita orang yang beruntung. Nih kita hari ini dapat keuntungan. Untung ada dua, ada yang kelihatan, ada yang nggak kelihatan. Untung yang kelihatan dikasih BC kemari kita, bener kok? Untung yang kelihatan. Hari ini kita makan, besok pagi udah kita buang. Masuk kamar mandi kita nongkrong, kurelakan dikau pergi. Boro-boro kita lihat kok, langsung jatuh kita siram. Untung yang kelihatan habis segitu doang. Ada untung yang nggak kelihatan, dosa kita diangkat oleh Allah, pahala Allah kasih begitu besar. Bicara dosa, banyak dosa kita nggak sengaja, yang sengaja ada. Mau berangkat ngaji kadang-kadang kita bikin dosa. Gue berangkat ngaji dulu bang, kalau hujan jemuran lu angkatin. Ada bini yang model begitu, nggak kerasa bikin dosa.
lemes banget. Gua aja dulu bang, taruh hujan, jemuran gua angkatin. Oh, ada yang model begitu, nggak kerasa bikin dosa. Lagi tidur, laki dia bangunin salah. Bangun bang, lu lihat no jam berapa udah. Laki lagi tidur suruh lihat jam, kan salah itu. Bangun bang, bangun, lihat no jam berapa udah. Laki lagi tidur suruh lihat jam, salah itu po. Empok aja yang melek lihat jam po, pakai nyuruh laki. Dosa, nggak sengaja. Bener po. Ya Allah, kadang dikasih duit kita begitu. Nih neng, duit neng, belum dilihat, belum dihitung, udah ngomong kurang ini bang, kurang ini. Cara kita lihat dulu, hitung dulu apa. Jangan pakai ngomong langsung kurang aja. Belum apa-apa udah kurang ini bang, kurang ini. Lihat dulu, hitung dulu. Makanya kita kalau nggak punya duit, jangan minta melaki po. Nggak punya beras, jangan minta melaki. Laki mah nggak ada apa-apanya. Allah yang maha kaya, mintanya sama Allah aja. Cuman ngomongnya di kuping laki. Laki lagi bengong, tompo aja di kupingnya. Ya Allah, masa ada beras ya Allah. Manjur itu kok. Nih maulid hijrahnya Nabi kita laksanain, maulidnya Nabi kita peringatin, dan apa? Kita diingatkan kembali, bukan sekedar peringatan maulidnya Nabi, tapi hijrahnya Nabi dan juga wafatnya Nabi. 12 Rabiul Awal merupakan wafatnya Rasulullah. Artinya kita diingetin kembali, ternyata kita nggak bakal kekal di dunia ini, kita semua bakalan pindah. Saat kita pindah, kapan? Nggak tahu. Al mautu ya'ti baghtatan, mati datangnya dadakan. Nggak pakai bilang-bilang lagi po. Makanya siapin dari sekarang. Ada yang pengen banget mati, enggak mati-mati. Ada yang takut banget mati, akhirnya mati juga. Makanya kita jangan kebangetan takut sama mati, jangan kebangetan berani sama mati. Yang penting kita siapin dulu. Kalau sudah datang kematian, bu, buat kita serem. Bila datang Israel mencabut nyawamu, semua akan menggigil sekujur tubuhmu. Fardu kifayah akan berlaku pada dirimu. Itu lagunya Subro. Ya po, lagu zaman dulu. Setelah kau dimandikan, ada vokalis po, pura-pura kagak tahu aja saya, entah kan dibenerin sama dia gitu. Ya Allah, serem itu lagu po. Di dalam kubur engkau minta tolong, siapa yang menolong? Adakah hartamu? Gitu po. Ih, serem. Adakah keluargamu? Adakah temanmu selain amalmu? Engkau tak nakir, tak kenal lena. Iya lah, enak banget itu. Neng oh ya, Boyol aja mah enak, mau latihan mulu bareng sama saya. Dia mau suaranya enak po, dari dulu dia kori, kalau saya kuru beda. Iya kuru, dah. Ya Allah, makanya ini luar biasa. Ibu, kita siapin dari sekarang sebelum kita menuju ke alam barzah. Kalau sudah datang kematian, yang namanya mati po, paling dekat sama kita. Napas kita keluar, enggak masuk lagi, habis sudah. Dekat banget po mati. Napas kita keluar, enggak masuk lagi, habis sudah. Segitu doang. Makanya orang dulu pernah ngomong, Tong, lu jangan belagu jadi orang. Kita manusia semua umurnya enggak banyak. Umur manusia cuma 7, tuh kata orang tua. Kok 7 kong? Iya. Kalau nggak Senin Selasa, kalau nggak Selasa Rebo, kalau nggak Rebo Kamis. Bener juga aki-aki ngomong. Ya nggak, umur kita nggak banyak, cuma 7 kata dia. Iya, makanya kita pengen semuanya meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Sesuai doa kita, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Kan doa itu kita baca mulu kok. Kita pengen meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan ini maulid ada atharnya, ada bekasnya, semakin meningkat kualitas ibadah kita kepada Allah. Godaan, tantangan kita ibadah udah pasti ada. Pasti orang berbuat baik ada aja tantangannya. Bener bu?
pasti ada godaan. Godaan di luar, dari dalam, di rumah kita TV siang malam nonstop, anak emak maghrib berebut remote, keluarga kita anak bapak emak semuanya pada megang HP. Bener po? Semua udah punya HP semua. Bangun tidur yang dicari HP, mau tidur masih megangin HP. Bener po? Godaan banyak, sinetron, TV udah kagak ada yang bener. TV artinya tipu, makanya kita ditipu mulu sama TV. Emang begitu po, tipu. TV artinya tipu, ditipu mulu. Ngajarin kagak bener ada di TV. Bener po? Sinetron anak muda ngajarin berantem, tawuran, pacaran. Sinetron emak-emak apalagi. Kadang-kadang sinetron di luar pikiran kita, yang kagak-kagak diada-adain. Sinetron begitu, kurung batang ngangkarin ke tiang listrik meleduk, digotong, nyebur ke kali sendiri. Tuh udah jenazah nyebur ke kali mayat, udah dikuburin, kuburan sambil ledek kebakar. Itu sinetron azab ada-ada aja kan, kebakaran lebay itu. Sampai kehabisan judul, istri belanja online tanpa pengetahuan suaminya, mayatnya digotong JNE. Wah, dipaketin po lo bye-bye. Masya Allah, makanya macam-macam godaan, tantangan begitu banyak. Tapi semakin besar tantangan, semakin besar godaan, pasti semakin besar pahala yang Allah kasih buat kita. Amin ya Rabbal Alamin. Saya bukan ngajarin, bukan nasehatin, kita sama-sama nasehatin bareng-bareng diri kita, diri saya. Saya juga belum menjadi orang bener po. Saya pengen belajar jadi orang bener, masih belajar pengen jadi orang bener. Ya po, kelihatannya doang pakai sarung, pakai koko, padahal mah po maling motor. Kita nggak tahu. Ya bu, jangan ngelihat dari penampilan. Yang penting kita ibadah, taqarrub kepada Allah, ngajak rame-rame. Semakin kita ada kebaikan setiap hari perubahan, mereka lah orang-orang yang beruntung. Alhamdulillah. Dah, udah lapar banget ini. Ya, dah. Iya, saya ada taklim ini, makanya langsung buru-buru minta duluan tadi sama guru kita, Pak Haji Didik. Ya ini aja Pak Haji Didik, ya siapin ya kalau ada, ya kalau kagak bagaimana kek usahain juga ya. Dah ini aja ya, ya dah ya Bu ya, dah doain saya biar gemuk, biar sehat. Alhamdulillah nih semenjak oleh corona begini, alhamdulillah seminggu yang lalu saya udah ngikutin rapid test, di rapid test terus di swab. Sekarang swabnya pakai antigen namanya po. Ya Allah tuh alhamdulillah dinyatakan dirojok di hidung sini. Wah ada tuh diperiksa 15 menit, alhamdulillah negatif. Ya Allah, girang saya po. Makanya saya udah di swab, udah di rapid test. Karena itu salah satu persyaratan. Persyaratan apa? Persyaratan buat berangkat ke luar negeri. Karena memang besok pagi saya harus dari Bandara Soekarno-Hatta jam 7, setengah 8 langsung take off pesawat, landing sampai sono jam 11-an, jam 11 1 jam itu di Malaysia. 2 hari di Malaysia kok, acara walimatul khitan, nyunatin upin ipin ya begitu sih. Lo kesian banget, serius banget Ustaz PA. Ibu kena prank. Iya, jangan lupa di prank di channel saya. Gak apa-apa ya, daripada kita dulu larang-larang mulu dari kemarin. Kumpul-kumpul dilarang, kagak boleh. Apa yang kagak boleh? Pakai masker, kita dibagiin masker mulu rakyat. Bansos kagak, masker doang. Jadi orang suruh makan masker kali. Iya Bu ya. Iya, udah paling nurut rakyat mah, pakai masker ya ibu-ibu, masker pakai. Nggak pakai masker dirazia. Bu, lalu didenda, bayar. Nggak ada duit, suruh push up. Di Jakarta begitu tuh, nggak pakai masker dirazia, masukin kurung batang. Hukumannya masih kurung batang, 2 jam di kurung batang begini kita. Udah paling nurut rakyat, bener Bu? Iya, udah capek kita sama corona begini, udah enak banget udah. Makanya kita kumpul begini, udah jangan pakai dilarang-larang, jangan. Yang penting kan protokol kesehatan kita jalanin, pakai masker, jaga jarak maka gak bisa dah, emang dempet-dempetan. Tapi kalau pakai masker kan enak, maskerku menjagamu, maskermu menjagaku, kan begitu. Kan iklannya jelas. Ya udah jangan pakai dilarang-larang kumpul. Udah stres kita, kan hiburan ini. Kita zikir naikin imun, baca maulid naikin imun, doa bareng, tawa, girang hati pikiran refresh. Ya po. Yang penting po pada tawa semua. Biarin mak, saya mau orang PA. Empo tawain aja udah. Berarti empo kan nawain orang PA. Berarti kan kita sama-sama PA berarti. Kita PA berjamaah. Nggak apa-apa, hiburan kok. Bila perlu kita ngilangin stres po, joget-joget nggak apa-apa.
setel di rumah musik yang kencang, joget, senam kita, olahraga biar sehat, bener. Iya, orang jangan serius mulu, joget-joget, refresh kita. Joget kagak dilarang kok, siapa yang larang? Yang nyuruh ada. Siapa yang nyuruh? Ayah Haji Roma Irama. Roma Irama yang nyuruh. Joget tidak dilarang, tak dilarang, asalkan jarang-jarang, kan begitu lagunya. Coba buka YouTube. Joget memang tak penting, tidak penting, asal jangan sering-sering. Nah, begitu. Mari kita joget, mari kita joget, mari kita joget, mari kita joget. Joget, joget, kan begitu lagunya. Nggak apa-apa orang joget-joget kok. Senam kita, olahraga. Jangan pakai serius hidup kok. Saya mah kalau punya teman serius banget, saya nggak temenin. Ada teman saya serius banget, Ustaz, gue kemana tasbih bawa-bawa mulu, gue buan Allah. Ada cewek lewat di nunduk, astagfirullah. Ya. Bukan ketemenin yang begitu dah. Ada cewek lewat di nunduk. Ada orang cewek lewat. Saya nggak temenin yang begitu. Ya pokoknya memang biasa-biasa. Benar po, kalau di rumah begitu, di kampung ada orang hajatan datang ke rumah, Ustaz minta maaf ya mengundang ini. Ngundang apaan? Mau hajatan Pak Ustaz, cuma nama Ustaz saya taruh di turut mengundang, boleh nggak? Ya boleh, bagus, nggak ngapa-ngapa. Cuman gue tanya, lu hajatan mengundang, ada hiburannya apaan? Dangdut Pak Ustaz. Oh dangdut, ya udah, gue pesen ya kalau dangdutan penyanyi yang bener pakaiannya. Saya kata gitu. Orang hiburan sih gak ngelarang, silakan lo hiburan, cuman yang sopan pakaian itu penyanyi dangdut. Undang Cici Paramida, Evi Tamala, kan cakep pakaiannya. Joget-joget begitu juga nggak ngaruh ya Pok. Ini kadang-kadang kagak. Lo panggung tinggi, yang diundang artis suaranya kagak enak, ketek, ngablak. Semua yang ngablak, paha pernah ngablak Pok. Ada salon, dia angkat salon, bukan kakinya nih, gua lo diinjak di salon. Gubrak. Yang nonton gue dari bawah, maaf. La ilaha illallah. Gue kagak resep banget yang liatnya. Makanya kadang-kadang si omelin begitu. Itu yang jelekin citra dangdut, bener. Yang jelekin musik itu dia. Kalau Cici Paramida kan enak ya Allah, lagi salurin nas enak ya habibi. La ilaha illallah Pok. Kita juga adem dengarnya. Ya Pok, adem. Masya Allah, makanya kita butuh juga hiburan ya. Hiburan selingan ya. Jangan ngaji mulu kagak ada hiburannya. Stres mbak kita begini. Iya. Apalagi kalau hiburan mulu kagak ngaji-ngaji, mati krek malah gitu. Nah. Makanya kita ada selingan hidup. Dah, gini aja dah. Nah. Ya, batuk dah gua. Ini orang mana? Allah, Uluwati udah juluk ini ucus ngambang, belum makan. Dah ya Pok, belum nyarap. Dah ini aja. Dari saya kita baca Fatihah, mudah-mudahan kita semua hadir pada sehat.